أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى مذاكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi dan tentunya kepada seluruh jemaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang Jumat yang mulia ini adalah jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini banyak sekali terdapat pilihan. Di antaranya adalah di sana ada kebenaran juga kebatilan atau hal-hal yang salah. Kita selaku manusia itu adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, memberi kita petunjuk di dalam Al-Qur'an. Ya. Pada kesempatan siang Jumat ini kita akan belajar dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu. Ya. Dan kamu mengetahuinya. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua inti kandungan dalam ayat ini. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dalam kitab tafsir ya,
Sebagai contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai potongan ayat ini, jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu. Artinya apa? Jangan kita meragukan kebenaran itu, ya, membuat ragu kebenaran itu, ya, dalam cerita-cerita jadi bohong, ya. Jangan menyamakan kebenaran itu dengan kebohongan, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tahu itu satu kebenaran, tapi disampaikan, ya, tidak betul-betul dari sumbernya. Walaupun kita tahu itu benar dari Al-Quran dan hadis, tapi dicampur, ya, penyampaiannya itu dicampur dengan cerita-cerita, ya, yang tidak benar, atau bahkan cerita-cerita tahayul, ya, sehingga kebenaran itu menjadi samar, ya. Kebenaran itu menjadi samar. Orang akan ragu, ini benar atau salah, ini halal atau haram. Dengan cara apa? Dengan cara orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu ditambah-tambahi dengan kebohongan, ditambah-tambahi dengan cerita-cerita yang tidak jelas, sehingga kebenaran itu berubah menjadi keraguan. Orang-orang akan ragu. Itu yang pertama. Jangan disamakan kebenaran dengan kebohongan. Jangan dicampur adukkan, ya, itu maksudnya. Kemudian wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kita, ya, jangan menyembunyikan kebenaran itu padahal kita mengetahuinya, ya. Jadi ada orang-orang yang tahu itu benar tapi disembunyikan, tidak disampaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa tidak disampaikan kebenaran itu? Mungkin takut, ya, dia tidak dapat keuntungan atau rugi. Kalau disampaikan hal itu secara benar, bersumber dari Al-Quran dan hadis, dia akan rugi. Ada kepentingan di situ. Ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini turun, ya, turun asbabun nuzulnya ini turun kepada ahli kitab. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab itu, mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah utusan Allah di dalam kitab mereka, tapi itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena mereka takut kekuasaannya itu diambil alih, takut rugi. Ya, ini bukan berarti tidak berlaku pada kita. Ya, tidak berlaku pada kita, tidak. Ya, Al-Quran itu berlaku kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tahu sesuatu itu benar, ya, kita sembunyikan. Kenapa kita sembunyikan? Kita tidak sampaikan hal itu karena takut rugi, takut macam-macam alasannya, ya. Atau kalau dalam kekuasaan takut tidak berkuasa lagi, makanya tidak disampaikanlah kebenaran itu sebagaimana dengan mestinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, mari sama kita jaga kemurnian kebenaran itu, ya. Kebenaran kalau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, jangan sampai kita campur adukkan dengan kesalahan-kesalahan atau dengan kebohongan-kebohongan. Kita jaga kemurniannya, ya, jujur kita menyampaikannya, ya. Kemudian yang kedua, ya, berani mengatakan kebenaran. Jangan sampai kita sembunyikan, karena menyembunyikan kebenaran adalah dosa besar, ya. Kita berani berkata benar, jujur kita dengan kebenaran itu, ya. Paling tidak kita sampaikan, ya. Yang pertama sekali yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga dekat kita, ya. Keluarga dekat kita. Kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah amanah. Apa yang kita ketahui, ilmu, kebenaran, ya,
Itu adalah amanah yang harus disampaikan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya, karena Allah tidak membebankan kepada manusia itu melebihi batas kemampuannya. Jadi apa yang kita ketahui dengan kebenaran Islam ini, kebenaran-kebenaran dari Islam ini, mari sama kita sampaikan, terutama kepada keluarga dekat kita terlebih dahulu, baru kepada tetangga, kepada seluruh masyarakat, kalau memang kita mampu. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, kita sampaikanlah, kita ajak keluarga dekat kita dulu, karena itulah yang menjadi tanggung jawab pertama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini ada ilmu yang bisa kita pahami dan kita bisa dengan jujur, ya, menjaga kemurnian dari kebenaran-kebenaran ajaran Islam ini. Apapun itu, baik dari segi ibadah, hukum, ya, muamalah, apapun itu, kalau memang itu benar, ya, jangan sampai kita campur adukkan dengan kesalahan-kesalahan. Jangan sampai kebenaran itu kita sembunyikan, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkar was suyufa al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.